Okay lang yan, Iya. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok tentara yang sedang melakukan latihan fisik dengan berbagai rintangan yang cukup berat. Lalu setelah beres, salah seorang tentara muda yang bernama Michael tengah berbincang dengan rekannya. Dan ia mengatakan kalau ia berniat untuk melamar kekasihnya saat pulang latihan. Besok harinya temannya pun menyemangatinya dan memberikan wejangan untuk meyakini keputusannya. Karena menurutnya menikah bukanlah hal yang main-main. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Michael pun bertemu dengan kekasihnya yang bernama Abby. Michael kemudian berlutut di hadapannya dan menyampaikan niatnya untuk melamar wanita itu, dan sesuai perkiraannya, Abby pun menerima lamarannya. Nah, saking bahagianya, mereka pun jadi terbawa suasana dan mereka pun langsung melakukan adegan maju mundur itu. Pada keesokan harinya, Michael yang masih berada di rumah Abby menerima sebuah panggilan telepon. Michael pun kaget ketika mendengar kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang beliau dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan yang cukup parah. Saat ditanya oleh kekasihnya, Michael terlihat biasa-biasa saja. Dia kaget dapat kabar kayak gitu, tapi nggak ngerasa sedih. Dan hal itu dikarenakan semenjak ibunya meninggal 10 tahun yang lalu, hubungan Michael dan ayahnya kian menjauh setelah ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Abby pun menasihati Michael dan memintanya untuk menemui ayahnya, karena biar bagaimanapun itu tetap ayahnya sendiri yang sudah berjuang membesarkan Michael dari kecil. Akhirnya setelah mendapat masukan dari calon istrinya itu, Michael pun pergi menjenguk ayahnya. Dan ayahnya yang berambut putih itu bernama Ganjar. Ronald maksudnya. Mereka itu cuman diam-diaman aja cuy. Ito yung doktor, ayaw mong kausapin. Magbantay sa kanya. Caregiver naman ako. Singkatnya, setelah seminggu berada di rumah sakit, Ronald pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang dengan didampingi oleh Michael dan Abby. Mereka kini memutuskan untuk tinggal serumah di rumahnya si Ronald. Dan karena sang ayah harus beristirahat total, Abby pun bersedia untuk menemani papa mertuanya itu dengan senang hati. Nandito po kami ni Michael para... Huwag kang mag-alala. Walang iya talaga yan. Suatu hari saat tengah bersantai, Michael dihampiri oleh Ronald. Di sana Ronald meminta maaf kepada putranya karena sudah beberapa tahun ini nggak memperdulikan keadaan Michael. Ia sebenarnya sempat mencari tahu keberadaan Michael yang masuk dan berkarir di dunia militer. Dia benar-benar merasa khawatir akan keadaan Michael. Namun dia meyakini dirinya sendiri bahwa putranya itu adalah orang yang mandiri dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Michael yang mendengar hal itu pun seketika bersedih. Pria yang hatinya sebelumnya sekeras batu itu kini menangis dan memeluk ayahnya dengan begitu erat. Dan berkat kejadian itu membuat suasana di rumah ini pun menjadi kembali hangat. Apalagi dengan kehadiran Abby yang jago masak nih dan juga rajin lah tentunya. Beberapa hari setelahnya, Michael dan regunya pun mendapatkan perintah dari komandan lapangan untuk menangkap seorang gangster sekaligus pengedar yang cukup berbahaya. Dan saking berbahayanya, sang komandan pun memberi arahan untuk berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing. Have sex with your wife. This mission is dangerous. Sir, yes, sir! Dismiss. Lalu setibanya di rumah, Michael pun memberitahukan misi barunya itu kepada Abby dan Ronald. Suasana pun seketika berubah, baik Abby maupun si Ronald seketika menjadi sedih. Setelah itu, Abby dan Michael yang berada di kamar terlihat mengembalikan cincin lamarannya pada Michael. Abby pun mengatakan bahwa cincin ini akan memberikan semangat yang luar biasa pada Michael. Dan Abby berkata untuk mengembalikan cincin itu lagi saat misi berbahayanya ini sudah selesai. Michael pun berjanji bahwa ia akan kembali ke sini. Dan setelah itu mereka pun melangsungkan janji suci. Dan sebagai salam perpisahan, mereka pun melakukan adegan yang kita inginkan. Keesokan harinya, Ronald dan Abby pun mengantar Michael untuk menjalankan tugas beratnya. Dari tatapannya, Abby pun terlihat sangat khawatir dengan Michael. Setelah menitipkan Abby pada sang ayah, akhirnya Michael pun berangkat dan berjanji akan kembali pulang tepat pada waktunya. Okay lang yan, Iya. Lalu pada siang harinya,
mereka kedatangan seorang wanita yang bernama Teresa. Ronald memberitahu bahwa Teresa adalah anak dari rekan bisnisnya dia. Teresa pun menambahkan kalau dia hanya membutuhkan tanda tangan Ronald dan beberapa dokumen pendukung. Mereka kemudian naik ke lantai 2 dan tiba-tiba mereka malah melakukan adegan yang kita inginkan, cuy. Sementara itu, Abby pun berangkat kerja dan dia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah jompo. Dan kala itu Abby pun menyadari bahwa teman sama perawatnya bernama Donny ini menyukai dirinya. Abby lalu menjelaskan pada Donny bahwa ia nggak bisa nerima cintanya Donny lantaran ia sudah memiliki calon suami yang merupakan seorang tentara. Donny pun memahaminya dan kemudian pergi dari sana. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Michael yang tengah melaksanakan tugasnya melawan anak buah dari bos pengedar itu. Namun sayangnya saat itu Michael malah terkena timah panas dari lawan. Dan hal itu membuat Michael tak sadarkan diri. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pihak keluarga pun berkumpul. Dan Ronald memberikan kabar juga pada mereka semua termasuk juga Abby. Ronald berkata bahwa Michael sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan sang komandan memastikan bahwa Michael telah tiada. Ronald pun terlihat begitu sedih saat mengumumkan kabar kepulangan putranya satu-satunya itu. Begitu pula dengan Abby yang tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya dari wajah cantiknya itu. Kemudian karena terus teringat kenangan bersama dengan Michael, Abby pun memutuskan untuk kembali ke kontrakannya. Namun Ronald mengatakan jika rumah ini terlalu besar untuk dia tinggali sendiri. Dia pun tak keberatan jika Abby berada di sini setidaknya sampai tahlilan lah di hari ke-40 selesai. Nah, namun tentunya Abby menolak dan mengatakan bahwa pria yang ia tunggu sudah tak akan kembali lagi kepadanya. Ronald pun terus berusaha meyakinkan Abby untuk tetap berada di sini dan menjual cerita sedih. Dia mengatakan bahwa Michael akan senang jika Abby ada di rumah masa kecilnya ini. Bahkan Ronald juga bilang usianya yang sudah tak muda lagi mengharuskan dirinya untuk tetap berada dalam pengawasan seseorang dan dia kini sudah menganggap Abby seperti anaknya sendiri. Bahkan ia juga sudah merencanakan akan mewariskan rumah ini kepada wanita itu. Mendengar hal itu, Abby pun akhirnya tersentuh dan dia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah ini demi menyenangkan Michael. Setelah beberapa hari berada di rumah itu, Abby tak bisa berhenti kepikiran Michael dan membuatnya terus merasa bersedih. Hingga pada suatu malam, terlihat Abby yang nampaknya baru pulang sehabis minum bersama teman-temannya. Seketika itu, Abby pun berhayal kalau Ronald adalah Michael. Dan disitulah Abby pun mulai memaksanya untuk melakukan adegan olahraga maju mundur. Namun untungnya ketika itu Ronald masih bisa mengontrol burungnya itu. Di keesokan harinya Abby pun meminta maaf atas kejadian semalam. Dia mengatakan yang sejujurnya bahwa semalam ia melihat Ronald seperti Michael. Ronald pun akhirnya memakluminya dan setelah itu mereka kembali sarapan. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, hubungan Abby dan Ronald malah terlihat semakin dekat. Mereka bahkan beres-beresin barang-barang Michael sampai masak juga bareng. Sampai akhirnya di suatu hari, ketika Abby tengah memperlihatkan foto masa kecil Michael, Abby pun menyadari bahwa beberapa spot di wajah Ronald begitu mirip dengan putranya itu. Dan di saat itulah Abby pun malah mengajaknya untuk melakukan adegan olahraga lagi. Pada akhirnya demi menyenangkan calon menantunya itu, Ronald pun mau melakukan adegan itu dengan Abby, cuy. Setelah seminggu berlalu, Abby mendapat panggilan dari kantor tempat Michael bekerja yang mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan Michael, namun kini dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Mereka berdua pun shock mendengar kabar itu. Lalu di hari itu juga, Abby dan Ronald pun segera mengunjungi Michael di rumah sakit. Sampai akhirnya setelah beberapa hari, terlihat Michael yang sudah mulai pulih dan dia bisa kembali ke rumah. Meski fisiknya sudah terlihat cukup sehat, namun secara kejiwaan, Michael sepertinya sangat trauma akan kejadian yang menimpa dirinya itu. Tsaka si Abby nandiyan. Kaya na. Kailangan natin magpakatatag para kay Michael. Lalu pada suatu hari, Teresa ngegepin Ronald yang lagi ngelihatin foto dirinya bersama dengan Abby. Teresa pun marah banget, apalagi di beberapa hari terakhir ini Ronald juga mulai berubah. Teresa semakin yakin kalau Ronald ada main-main dengan Abby.
Teresa yang udah terlanjur marah itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Dan pada keesokan harinya, ketika Ronald dalam jadwal kontrol, Teresa pun menghampiri Michael dan mengatakan bahwa calon istrinya itu yaitu si Abby ada main-main dengan ayahnya sendiri. Michael awalnya tak percaya, namun Teresa terus meyakinkan dan meminta Michael untuk mencari tahu sendiri. Diyan ka na nga! Hari itu juga Michael pun mendatangi tempat kerja Abby dan dia melihat seorang pria yang begitu akrab pada kekasihnya itu. Ketika itu Michael pun mulai merasa dihianati dan dia kemudian pergi ke sebuah warkop untuk menenangkan pikirannya. Kung may problema ka, kasama uminom. Oh, umalis ka na! Keesokan harinya, Abby dan Ronald berbincang di depan rumah mereka, membahas tentang Michael yang semakin kesini malah semakin dingin pada Abby. Dia merasa kurang disayang oleh calon suaminya itu. Abby pun meminta Ronald untuk memberikan perhatian lebih kepadanya. Dan dia ketika itu juga langsung meminta adegan yang kita inginkan cuy. Lalu ketika mereka akan melakukan adegan yang kita inginkan, tiba-tiba Michael pun datang. Tapi anehnya ketika Michael masuk pintu, Abby dan Ronald ternyata sudah selesai melakukan adegan itu cuy. Cepet amat ya. Lalu pada malam harinya saat di meja makan, Michael pun tiba-tiba mengungkapkan semua kelakuan Abby pada Ronald yang selama ini ternyata sudah diketahui sama Michael. Bahkan sampai Michael mendesak akan bunuh cuy karena saking traumanya. Namun akhirnya karena ingin kembali hidup tenang, mereka bertiga pun memutuskan untuk berpisah satu sama lain dan hidup masing-masing. Lalu suatu pagi, Ronald mendatangi Michael dan memberinya sebuah surat pemberian Abby yang menuliskan surat permintaan maaf atas kesalahannya yang begitu mendalam. Dia juga memberikan beberapa nasihat dan masukan yang membuat Michael jadi sangat bersedih. Dan film pun selesai.